Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kami masih boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa, kami mau buka hati saat ini untuk firman Allah. Mari Tuhan, biarlah firman Allah yang kami dengar dan kami pelajari itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman Allah lah yang menuntun kami, mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami, menguatkan kami, membawa kami untuk tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni ya Tuhan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul dalam kebingungan. Dan kita akan membaca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Setiap kita tentunya pernah ada dalam satu situasi, dalam kondisi kebingungan. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu harus kemana, harus di mana minta bantuan, minta pertolongan. Kita tidak mengerti dari mana harus memulai untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Kita hilang semangat. Dan kita tidak tahu, kita bingung bagaimana untuk membangkitkan kembali semangat yang hilang, untuk menemukan kembali semangat yang hilang. Sehingga kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Saulus sebelum ia bertobat pernah ada dalam situasi seperti ini. Bingung, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak tahu harus kemana. Bahkan ia tidak tahu dengan siapa ia berbicara. Siapa yang berbicara kepadanya. Sekalipun sebagai seorang Farisi, ia punya banyak-banyak pengalaman. Menjadi momok bagi banyak orang percaya pada masanya, karena ia sering menganiaya orang percaya. Namun ada satu masa di mana ia benar-benar bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia juga tidak tahu siapa yang sedang berbicara kepadanya pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-5. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik dengan satu tujuan, yaitu menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya orang-orang percaya. Namun tiba-tiba ada cahaya terang dari langit yang melingkupinya, sehingga membuat ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tersungkur, rebah, jatuh ke tanah. Peristiwa itu membuatnya bingung dan tidak mengerti harus berbuat apa. Saulus yang gagah, yang ditakuti oleh banyak orang, Saulus yang pintar, Saulus yang terpandang. Namun saat itu siapa yang menyangka, bahkan untuk berjalan pun ia membutuhkan orang lain. Dalam kebingungannya, apa yang dilakukan oleh Saulus pada saat itu? Saulus mengikuti tuntunan, pimpinan, arahan dan petunjuk Tuhan yang membawanya kepada Ananias, yang kemudian menumpangkan tangan kepadanya. Sehingga rencana Allah, rancangan Tuhan indah atas hidup Saulus. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun pernah ada dalam kebimbangan. Kita pernah ada dalam situasi seperti ini, kebingungan. Kita tidak tahu harus melakukan apa, harus berbuat apa. Ketika kita ada di dalam keadaan seperti itu, di dalam kebingungan, ketidaktahuan kita, mari belajar, ikuti arahan Tuhan, taati petunjuk Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara.
Karena arahan Tuhan, petunjuk Tuhan yang akan kita ikuti itulah yang akan membawa kita ada pada rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Abaikan perkataan orang, acuhkan ajakan dan pengaruh dunia, tapi biarlah hati kita, telinga kita, pikiran kita tertuju hanya untuk mengikuti arahan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di tengah-tengah kebingungan kami. Kami mau belajar untuk mengikuti petunjuk-Mu karena kami percaya dengan demikian rancangan dan rencana Tuhan yang indah itu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan ada atas hidup ke kami, sehingga dengan hal itu kami boleh memuliakan Tuhan. Ampuni Bapa setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.